Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz dzillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah, patutlah kita bersyukur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Insyaallah dengan nikmat tersebut kita akan selamat pada kehidupan kita sementara di dunia ini, dan insyaallah akan selamat pula pada kehidupan kita yang kekal di akhirat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman bagi kita dalam rangka menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana kehidupan itu merupakan kehidupan yang sementara yang nantinya akan kita jalani pada kehidupan yang kekal di akhirat. Tentunya pada kehidupan yang sementara ini merupakan kehidupan yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh, sehingga jadilah kita orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Tidak kebalikannya, yang di dunia juga buruk, di akhirat juga celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengajak diri khatib sekeluarga, khususnya umumnya kepada bapak dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berusaha untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah memiliki umur yang lumayan, apalagi sudah 40 ke atas, maka patutlah kita bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melihat saudara-saudara kita, kakak-kakak kita, ayah kita, paman kita, uwa kita yang sudah mendahului kita. Ada yang sudah umur 60, ada umur 40, ada bahkan masih muda, sudah mendahului kita. Tentunya dalam hal ini kita tidak bisa berpatokan bahwa yang tua akan duluan, yang muda belakangan. Belum tentu. Oleh karena umur yang Allah berikan itu kita tidak mengetahuinya, maka marilah kita berusaha siap setiap saat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menambah kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana instruksi dari Allah,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan beriman. Ini instruksi dari Allah, suruhan dari Allah, perintah dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril kemudian ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu ke para sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita. Sekitar 1500 tahun yang lalu. Tentunya kita berusaha, walaupun tidak bertemu dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi apabila kadar ketakwaan kita kepada Allah bisa menyamai kadar ketakwaan dari para sahabat, tentunya kita dinilai lebih tinggi derajatnya daripada mereka. Kenapa? Karena kita tidak bertemu dengan Nabiullah, tapi kok bisa menyamai kadar ketakwaan para sahabat. Nah ini, jadi kita tidak usah merasa kecil hati bahwa kita tidak pernah bertemu dengan para sahabat, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Tidak usah berkecil hati. Dengan ketakwaan kita yang benar-benar, maka insya Allah kita nanti akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada khutbah awal tadi kami nukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 112. Duribat alaihimudz zillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Ditimpakan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali yang selalu mengadakan hubungan baik dengan Allah dan selalu mengadakan hubungan yang baik dengan manusia. Tentunya ini patut selalu kita tanamkan pada diri kita, bahwa hubungan yang pertama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Antara lain perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu melaksanakan sholat yang 5 waktu sehari semalam. Kita upayakan untuk bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehusyuk-husyuknya. Baik kita dilihat oleh orang maupun tidak dilihat oleh orang atau tersembunyi, kita laksanakan sesuai dengan waktu-waktunya. Jangan sampai dilihat orang kita khusyuk, tidak dilihat orang kita semaunya. Bahkan yang jelek lagi, dilihat orang baru mau melaksanakan sholat, tidak dilihat, tidak usah dilaksanakan. Nah ini buruk jadinya. Kenapa dikatakan demikian? Karena walaupun kita dilihat orang, tidak dilihat orang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya melalui malaikat mungkar nakir, mencatat segala kebaikan kita, mencatat segala keburukan kita. Dimanapun kita berada di Denpasar, berada di Jakarta, berada di Kutub Utara, berada di Kutub Selatan, berada di negara sekuler, berada di negara Islam, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, hubungan dengan manusia ini kita melihat bahwa suatu saat kita bisa berhubungan baik dengan saudara-saudara kita. Suatu saat kita
terganjal, tersandung batu, punya masalah. Ini memang fitrahnya. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada mengalami kesenangan, ada mengalami kesusahan. Tidak selamanya senang, tidak selamanya susah, melainkan susah dan senang silih berganti. Kita bihablim minan nas tentunya berusaha bagaimana agar hubungan kita dengan saudara kita terus baik, terus meningkat. Kalaupun memiliki suatu masalah, diupayakan yang sebaik-baiknya lillahi ta'ala. Tentunya hal ini tidak gampang, tapi insya Allah akan terlaksana apabila kita selalu berusaha ke arah tersebut. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, untuk menunjang duribat alaihimul zillatu ainama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas, maka beberapa hal yang patut kita perhatikan, yaitu yang pertama, kita hendaknya menyiapkan diri kita dengan ilmu. Ilmu ini penting. Ilmu merupakan hal yang menunjang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintah sholat karena kita tahu ilmunya, merupakan kewajiban. Kita berpuasa karena kita tahu ilmunya, kita melaksanakan karena ada dalilnya. Kita mengeluarkan zakat, tahu ilmunya, ada di dalam Al-Quran, ada dalilnya. Kita mengeluarkan zakat berapa persen, ada ilmunya. Nah, tidak sembarangan. Kita berbuat baik dengan saudara kita, ada ilmunya. Kita berumah tangga, ada ilmunya. Kita berjualan juga ada ilmunya. Mengambil keuntungan yang mana yang termasuk riba, yang mana tidak, ini karena kita tahu ilmunya, maka kita bisa melaksanakan yang mana harus, yang mana tidak. Maka ilmu ini penting. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dinyatakan di sini iman, setelah itu ilmu. Orang yang memiliki iman, orang yang berilmu pengetahuan, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menunggu sampai akhirat dulu. Di dunia ini saja sudah kelihatan orang yang memiliki iman kepada Allah dengan iman yang tinggi, ilmu pengetahuan yang besar, yang mumpuni, maka dia memiliki harga, memiliki nilai tinggi di hadapan manusia yang lainnya. Kita lihat orang yang tamatan SD saja, orang yang tamatan SMA, orang yang tamatan S1, orang yang tamatan S3, tentu beda-beda. Beda. Kalau orang yang tidak berilmu membuat bakso misalnya, tidak tahu ilmunya, sekedar buat rasanya bisa dikira. Tapi orang yang memiliki ilmu, ilmu gizinya tahu, ilmu kesehatannya tahu, maka ilmu matematikanya tahu, ilmu ekonominya tahu, maka dia membuat bakso itu bagaimana supaya sehat, enak, murah. Nah ini, sehingga orang yang berilmu pengetahuan, insya Allah di dunia saja Allah akan memberikan rizkinya. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, iman
ilmu pengetahuan ini tentu saling berkaitan, tidak boleh dipisahkan. Saya cuma iman saja, ndak usah berilmu. Lah lantas kalau sholat berapa rakaat duhurnya ndak tahu ilmunya? Oh, dua rakaat saja, ndak bisa. Kan harus tahu ilmunya. Untuk apa sholat? Harus tahu ilmunya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Oh, dia sholat tapi kok masih dia berbuat keji mungkar? Mungkin sholatnya masih ada yang kurang baik. Ini patut dikoreksi lagi. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Yang kedua, hendaknya kita selalu berusaha bekerja keras. Bekerja keras ini patut dilakukan. Apalagi di dunia yang serba modern ini, pembangunan yang begitu pesat. Ada yang bekerja pagi, ada bekerja sore, ada bekerja malam, tidak mengenal waktu, pagi, sore, malam. Nah ini tentunya orang bekerja dalam rangka mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekerja yang bagaimana? Tentu yang bekerja yang sesuai dengan norma-norma agama, tidak bertentangan. Bekerja keras perlu dilakukan sehingga rizki dari Allah bisa kita raih, bisa kita peroleh, bisa kita ambil. Tapi kalau kita tidak mau bekerja keras, maka rizki Allah masih tergantung, tidak sampai pada kita. Diumpamakan orang yang di hadapannya sudah ada nasi, tidak mau tangannya untuk mengambil, maka tidak akan sampai nasi itu ke mulutnya. Begitu juga bekerja keras. Allah sudah memberikan rizki pada setiap makhluk ciptaannya, manusia, hewan, semuanya diberikan rizki. Tapi tentunya kita harus bekerja keras untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa mali akhiratika ka'annaka tamutu goda." Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan bekerjalah kamu untuk akhiratmu seolah besok pagi kamu meninggal dunia. Ini merupakan pernyataan yang begitu hebat sekali. Nabiullah yang ummi bisa menyatakan yang demikian, tentu hebat sekali. Bekerja untuk dunia seolah hidup selamanya, bekerja untuk akhirat seolah besok mati. Itu artinya bahwa hendaknya bekerja yang keras, yang sungguh-sungguh. Menuntut ilmu juga demikian, yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, ini tentu yang mungkin susah sekali, ikhlas. Bagaimana kita melakukan sesuatu? Ikhlas lillahi ta'ala. Tentu selalu dilatih. Misalnya kita ke masjid, kita masukkan ke kotak masjid, awalnya mungkin cuma 1000 saja. Ya, ikhlasnya 1000 ya 1000 saja lah. Nggak usah dipaksa jadi 100.000, nggak usah, 1000 saja. Karena yang dinilai nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ikhlasnya. Baik lagi apabila masukkan 1 juta ikhlas, itu bagus sekali. Ada yang memberikan 100 juta ikhlas, ini bagus sekali. Tentunya dimulai dari yang sedikit, dari yang kecil. Lama-lama tentu bisa kita melakukan yang lebih besar dan lebih besar. Dalam surat Az-Zumar ayat 2 Allah berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin."
Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dengan kebenaran. Maka hendaknya engkau Muhammad beribadah kepada Allah dengan ikhlas hanya kepadanya. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat misalnya sholat kita awalnya pas Allahu Akbar takbiratul ihram, doa iftitah, setelah itu Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Terbayang, wah tadi saya bekerja gini masih ininya belum selesai. Ini lumrah. Kenapa dikatakan lumrah? Karena kita ciptaan Allah yang penuh dengan kelemahan. Tapi insya Allah dengan selalu konsentrasi, lama-kelamaan tidak lagi terlalu banyak mengingat di luar apa yang kita lakukan dalam sholat. Lamunan kita makin berkurang, berikutnya makin berkurang, dan akhirnya bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah 3 hal yang dapat saya sampaikan. Tentu ada kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa mukhlina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.